Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya RA Anita Mainina A SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 yaitu penerapan segitiga restitusi. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelum saya menayangkan video terkait penerapan segitiga restitusi, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu apa itu restitusi. Menurut Charles Gosson, pada buku yang ditulisnya di tahun 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sedangkan Gosson pada tahun 2004 menyatakan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Ciri lain, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri lain dari restitusi adalah restitusi merupakan cara yang paling baik yang fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah saya menjelaskan restitusi pada tayangan sebelumnya, maka kali ini izinkan saya menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Langkah yang ketiga pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Pada langkah ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah sehingga muncul motivasi intrinsik untuk melakukan perbaikan dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menayangkan 2 kasus yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Apa Yun? Miss, tugas Ica itu nyontek Miss dari saya Miss. Kesel banget dari dulu setiap tugas lalu aja nyontek. Gak tahu apa, kalau bikin tugas itu gak gampang, butuh usaha, nyari referensi, mikir. Dia tinggal nyalin aja. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Ica? Karena saya sudah kesel banget Miss, saya robek bukunya, saya bantingin ke mukanya Miss. Lalu, pada saat Uyun melakukan itu, apa sih yang dilakukan Ica? Dia nangis Miss, padahal dia yang salah, playing victim banget. Ya sih ya, kalau Miss jadi kamu juga sama, Miss pasti kesel. Miss juga pasti akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Udah capek-capek mikir, ngerjain, nyari referensi, ternyata dicontek sama orang. Itu wajar. Tapi Miss juga senang karena kamu nggak melakukan hal yang jauh lebih buruk sama Ica.
Sekarang menurut kamu kira-kira perbuatan yang kamu lakukan itu menyelesaikan masalah enggak? Enggak sih, Miss. Lalu kira-kira bagaimana ya perasaan Ica saat kamu tadi memaki-maki dia di depan umum? Pasti malu dan sedih sih. Soalnya kan saya marahin dia di depan banyak orang. Oke. Menurut kamu sikap kamu terhadap Ica itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Enggak sih, Miss. Di bagian mana tuh yang samanya? Keyakinan kelas kita yang bagian saling menghormati, Miss. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Ica karena saya sudah melakukan kesalahan. Oke, untuk baik ya, Uyun, karena kamu sekarang sudah mau menyadari kesalahan kamu. Terus kedepannya kalau misalnya ada kejadian seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar dan jika ada orang yang berbuat kecurangan, saya akan langsung melaporkannya pada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih atas kesalahan kamu yang mau kamu perbaiki ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa jauh lebih bersabar lagi. Dan kalau ada kasus seperti ini lagi, boleh langsung dilaporkan aja ke guru mata pelajarannya. Kamu nggak perlu ngambil tindakan, apalagi sampai ngelukain. Oke, sekarang silakan kamu temui Ica untuk minta maaf ya, Uyun ya. Baik, Miss. Terima kasih. Ica, apakah kamu tahu apa alasan Miss memanggil kamu ke sini? Pasti karena masalah Uyun ya, Miss. Memangnya ada masalah apa kamu dengan Uyun? Saya sering mencontek tugas Uyun, Miss. Jadi Uyun marah sama saya. Terus maki-maki saya di depan banyak orang. Menurut kamu, apa sih alasan kamu untuk mencontek pekerjaan Uyun? Karena tugas Uyun selalu bagus, Miss. Jadi saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Kamu ingin mendapatkan nilai bagus seperti Uyun? Ya, itu wajar sih ya. Kalaupun misalnya kamu pengen bagus, kemudian kamu lakukan dengan mencontek, ya itu biasa juga sih orang lain lakukan. Semua orang juga pasti melakukan kesalahan kok. Nah, menurut kamu kira-kira perbuatan itu lebih baik nggak sih? Bagus nggak sih sebetulnya? Enggak, Miss. Oke, kira-kira itu sama nggak? Sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang kita miliki selama ini? Enggak, Miss. Soalnya yang setiap anggota kelas saling menghormati dan setiap anggota kelas perlu belajar, Miss. Nah, betul. Ini saya sangat senang karena kamu tadi tidak membalas ya perlakuan Uyun sama kamu. Ya mungkin memang Uyun lagi emosi. Nah, ya sudah. Oke, bagus. Lalu menurut Ica, apa sih yang bisa Ica lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf nih sama Uyun, terus janji nggak akan ngulangin lagi. Selain itu, apa lagi yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan mulai belajar dengan baik agar bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Oke, akan jauh lebih baik kalau misalnya kamu bekerja sama dengan Uyun dalam mengerjakan tugas. Jadi bukan hanya kamu menyalin pekerjaan yang sudah Uyun lakukan. Oke, lalu sekarang kamu akan menemui Uyun untuk meminta maaf ya, Iya, dan Miss. tidak akan mengulangi lagi ke depannya kan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izatul Uyun, biasa dipanggil Uyun, salah satu siswa dari Miss Anita. Saya merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Miss Anita pada saya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izatul Uyun, biasa dipanggil Uyun, salah satu siswa dari Miss Anita. Saya merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Miss Anita pada saya
Ketika saya melakukan kesalahan telah memaki-maki teman saya yang mencontek tugas, dari tindakan yang dilakukan Miss Anita, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan tanpa merasa dihakimi. Dan saya menyadari ada keyakinan kelas yang saya langgar, yaitu saling menghormati. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut. Saya akan jauh lebih sabar ketika hal tersebut terjadi. Tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain dan berkonsultasi dengan guru bersangkutan untuk mendapat solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa, biasa dipanggil Ica, salah satu siswa dari Miss Anita. Saya merasa senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Miss Anita kepada saya. Ketika saya melakukan kesalahan telah mencontek tugas dari teman saya Uyun, dari tindakan yang dilakukan oleh Miss Anita, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan tanpa merasa dihakimi, dan saya menyadari ada keyakinan kelas yang saya langgar, yaitu saling menghormati dan perlu belajar. Untuk kedepannya, saya akan memperbaiki kesalahan saya tersebut. Saya akan belajar lebih giat dan bertanya pada guru atau teman lain yang lebih menguasai materi. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.